Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang pengingat untukmu yang mulai terbuai dengan kebiasaan boros. Perilaku boros memang menjadi kebiasaan yang dianggap wajar kalau melihat lingkungan sekitar. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan banyaknya orang yang menghambur-hamburkan uangnya untuk hal-hal yang tidak penting. Baik itu untuk sekedar foya-foya maupun menuruti keinginan sesaat. Padahal perilaku boros kalau tidak segera dihentikan akan sangat berbahaya bagi kestabilan finansial. Cepat atau lambat, kondisi keuanganmu pasti akan terganggu. Agar hal ini tidak berkelanjutan, berikut pengingat untukmu yang mulai terbuai dengan kebiasaan boros. Yang pertama, boros sama saja dengan kamu berenang-renang ke hulu, berakit-rakit kemudian. Ungkapan peribahasa satu ini tentu sudah cukup sering kamu dengar. Siapa yang tidak tahu dengan nasihat berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau sebaris nasihat tersebut kemudian dibalik? Ini menjadi gambaran bagi kamu yang masih setia memanjakan perilaku boros. Seperti peribahasa yang dibalik, berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Perilaku boros membuatmu senang hanya di awal saja, tetapi di kemudian hari akan terseok-seok kesusahan. Kedua, memanjakan sifat boros sama saja dengan menggali lubang jebakan untuk diri sendiri. Boros seolah menjadi perilaku buruk yang dianggap wajar. Banyak orang yang secara sadar ataupun tidak terseret dalam perilaku tersebut, hanya karena menuruti gengsi atau tidak dapat mengendalikan keinginan. Pada akhirnya banyak uang justru berakhir dihambur-hamburkan. Padahal memudahkan perilaku buruk satu ini bisa membawa risiko fatal bagi diri sendiri. Kebiasaan membeli banyak barang yang tidak diperlukan, berfoya-foya maupun kegiatan-kegiatan yang memicu pemborosan lainnya, sama saja dengan menggali lubang jebakan yang akan kelak membuat kondisi keuanganmu tumbang. Ketiga, boros dapat membuat kondisi keuanganmu tidak stabil. Berbicara tentang kondisi keuangan, semua orang pasti setuju kalau kestabilan finansial adalah hal penting yang akan mempengaruhi banyak aspek dalam hidup. Mengingat hal tersebut, sudah seharusnya bagi kita untuk menjaga kestabilan finansial sebaik mungkin. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita masih terjebak dengan perilaku boros? Perlu diketahui, perilaku buruk satu ini kalau tidak segera dihentikan bisa membuat kondisi keuanganmu tidak stabil. Kalau ini sampai terjadi, bisa dipastikan kehidupanmu akan kalang kabut berantakan. Kebutuhan-kebutuhan penting yang seharusnya dipenuhi justru berakhir terbengkalai. Keempat, memanjakan perilaku boros sama saja dengan menjalani kebahagiaan palsu. Memanjakan perilaku boros sekilas memang terlihat menyenangkan. Membeli banyak barang bermerek yang selama ini diidam-idamkan, menuruti apapun keinginan hati, ataupun memborong barang-barang yang saat ini menjadi tren dan diinginkan oleh banyak orang. Tapi apakah itu sikap yang bijak? Jawabannya tentu tidak. Hal penting yang harus kamu ingat ketika terjebak dalam perilaku buruk satu ini, yaitu pemborosan sama saja dengan kamu menjalani kebahagiaan palsu. Kesenangan itu perlahan-lahan akan memudar seiring kamu sadar bahwa kondisi finansial sudah sangat terganggu. Kelima, pasti kamu tidak ingin bahagia di awal, tapi sengsara di akhir. Siapa sih orang yang tidak ingin merasakan kebahagiaan dalam hidupnya? Bisa dipastikan semua orang pasti menginginkan hal tersebut. Namun kemudian, kebahagiaan ini juga tergantung pada diri kita. Apakah memilih kebahagiaan sesaat atau kebahagiaan dalam jangka panjang? Salah satu pengingat untuk kamu yang mulai terjebak dalam perilaku boros, yaitu yang terkait kebahagiaan tersebut, pemborosan hanya akan membuatmu merasa kebahagiaan di awal, tapi sengsara di akhir. Tentu kamu tidak ingin kalau harus mengalami hal tersebut. Perilaku boros memang menyimpan dampak buruk tersendiri. Kalau kamu mulai terbuai dengan hal tersebut, renungkan pengingat tadi. Tentu kamu tidak ingin kalau hidup berakhir berantakan karena memanjakan perilaku boros. Kali ini kita akan membahas tentang cara hemat dengan membedakan keinginan dan kebutuhan. Saya percaya bahwa untuk menjadi orang yang bahagia dan menjalani kehidupan yang riang, kita perlu mengatur segala sesuatunya dalam diri kita. Kita perlu membuang semua hal yang tidak perlu dan hanya memberi perhatian kepada hal yang menurut saya benar-benar sesuatu yang penting. Keinginan dan kebutuhan merupakan dua hal yang sangat sulit untuk dibedakan bagi sebagian orang.
apalagi ketika sedang berbelanja atau ketika kita sedang mengkonsumsi beberapa hal. Sebagian besar dari kita pasti pernah membeli suatu barang, tapi sebenarnya tidak benar-benar membutuhkannya. Yang lebih parah lagi, kita bisa membeli barang yang punya fungsi yang sama persis. Dalam kondisi tersebut, setiap orang harusnya telah dapat menyadari perbedaan dari kebutuhan dan keinginan. Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam mengambil keputusan di kehidupan kita. Mulai dari mengambil keputusan dalam kegiatan belanja, keputusan dalam bekerja, maupun keperluan lain yang harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Bagi yang masih belum mengerti apa itu perbedaan kebutuhan dan keinginan secara umum dan mendasar, mari simak penjelasan berikut ini. Dimulai dari sini kita pahami dulu, apa sih perbedaan kebutuhan dan keinginan dari pengertian, perbandingan beberapa nilainya, hingga beberapa kunci perbedaan mendasar yang perlu diketahui. Dengan memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan tersebut, semoga ini bisa menjadi bekal dalam mempertimbangkan setiap pilihan hidup yang harus dilakukan. Dengan demikian, kamu akan lebih bijaksana dan berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Dilansir dari website luar negeri K-Difference, rangkuman beberapa penjelasan mengenai perbedaan kebutuhan dan keinginan yang perlu kamu ketahui. Pengertian kebutuhan. Perbedaan kebutuhan dan keinginan yang pertama dapat dilihat dari pengertiannya. Pertama, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Di sini, kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang sangat diperlukan bagi manusia untuk hidup sehat. Sehat dalam hal ini bisa meliputi berbagai macam lingkup, mulai dari psikologis, sosial, budaya, ekonomi, dan hal-hal lainnya untuk bertahan hidup. Sebelumnya pada zaman dahulu, kebutuhan manusia hanya beberapa makanan, sandang, dan papan untuk tempat tinggal. Tapi, seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia terus berkembang. Saat ini pendidikan dan perawatan kesehatan juga termasuk kebutuhan pokok yang perlu kita penuhi. Sebab kedua hal ini juga merupakan faktor penting yang mendukung kualitas hidup yang baik. Lalu, yang kedua, pengertian keinginan. Perbedaan kebutuhan dan keinginan selanjutnya dapat dilihat dari pengertian keinginan. Jika kebutuhan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan manusia, keinginan lebih mengacu pada perasaan ingin memiliki sesuatu, baik segera maupun di waktu yang akan datang. Dengan demikian, keinginan masing-masing orang tentu akan berbeda-beda. Hal ini tergantung pada pilihan dan latar belakang setiap orang. Bahkan keinginan yang ada pada seseorang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Di samping itu, perlu diketahui bahwa keinginan manusia memang tidak terbatas, sedangkan cara untuk memuaskan keinginan tersebut sangatlah terbatas. Dengan demikian, ketika keinginan seseorang tidak dapat dipenuhi, maka akan muncul kecenderungan untuk mencari alternatif lain untuk mendapatkan keinginan tersebut. Setelah mengetahui masing-masing pengertiannya, perbedaan kebutuhan dan keinginan berikut dapat dibandingkan dari beberapa nilai. Pertama, kalau dilihat dari sifatnya, kebutuhan mempunyai sifat yang terbatas, sedangkan keinginan tidak terbatas. Lalu berdasarkan motivasinya, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki, sedangkan keinginan mengacu pada sesuatu yang diinginkan atau diharapkan untuk dimiliki. Berdasarkan kemungkinan perubahannya, kebutuhan dinilai mempunyai kondisi yang konstan atau tetap setiap waktu, sedangkan keinginan dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Jika kebutuhan tidak dipenuhi, dapat memberikan pengaruh pada kesehatan hingga kematian. Sedangkan jika keinginan tidak dapat terpenuhi, hanya akan menimbulkan kekecewaan. Itulah tadi perbedaan keinginan dan kebutuhan. Kali ini kita akan membahas tentang motivasi agar kamu bisa terus menghemat uang. Banyak orang yang mudah tergoda dan cenderung menghabiskan gaji bulanan yang didapat untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Mereka lebih suka mengikuti tren fashion dan membeli gadget terbaru daripada menyisihkan sebagian pendapatannya untuk berhemat. Apakah kamu termasuk orang yang disebutkan tadi? Tidak perlu khawatir. Kali ini kita akan mencoba memberikan beberapa tips yang bisa memotivasi untuk disiplin menghemat pendapatan. Belum terlambat untuk mengikuti kiat-kiat menghemat uang yang akan disampaikan berikut. Yang pertama, tetapkan tujuan keuangan. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan memahami apa yang sebenarnya kamu butuhkan secara finansial. Mulailah dengan menetapkan tujuan keuangan yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Pikirkan apa saja yang bisa membantu tujuan tersebut tercapai dan pertimbangkan apa saja yang perlu disingkirkan dan bisa mengganggu tercapainya tujuan. Cara tadi akan sangat membantu kamu membuat strategi yang efektif dan akhirnya mulai sadar untuk menabung. Kedua, bersikap realistis. Tidak salah untuk menetapkan sasaran yang tinggi kalau kamu realistis dan mampu mencapainya. Kalau kamu berpikir penghematan sebesar 50% dari penghasilan bisa dilakukan untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan, maka lakukanlah strategi tersebut. Tapi kalau kamu memiliki hutang yang harus dibayarkan setiap bulannya dan nilainya cukup besar, maka target yang ditetapkan akan sangat sulit untuk tercapai. Mulailah dengan nilai yang kecil dan tingkatkan secara perlahan. Misalnya, cukup menyisihkan 10% untuk tabungan dan investasi. Ketiga, buat sebuah daftar yang membantu mencapai tujuan. Membuat sebuah daftar merupakan langkah yang cukup efektif untuk melacak apa saja hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya saja seperti ini, kamu membuat daftar hal-hal yang bisa kamu dapatkan saat mulai berhemat dan menyisihkan sebagian pendapatan. Daftar yang dibuat akan sangat membantu dirimu untuk termotivasi dan membuat kamu memiliki gambaran yang jelas tentang strategi penghematan yang dilakukan. Keempat adalah bersabar. Hasil akhir dari penghematan yang dilakukan tidak bisa dilihat hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Bersabarlah dan nikmati proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan keuangan yang kamu inginkan. Kelima, belajar mengubah gaya hidup. Alasan utama mengapa banyak orang sulit menabung dan menyisihkan sebagian pendapatan dikarenakan gaya hidup yang menuntut biaya yang besar. Pikirkan dengan matang apakah kamu harus selalu mengikuti tren. Perlukah kamu membeli smartphone terbaru setiap bulan? Dan perlukah kamu nongkrong di kafe setiap minggu? Keenam, mulailah pikirkan masa depan secara spesifik. Apa yang kamu inginkan di masa depan? Apa yang kamu butuhkan di masa depan? Dua pertanyaan tadi akan sangat membantu kamu untuk mulai menghemat pengeluaran setiap bulannya. Sebab tanpa adanya penghematan dari sekarang, kamu perlu hati-hati akan masa depan. Tidak hanya dengan berhemat saja untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan, sebab kamu juga membutuhkan investasi yang harus rutin dilakukan setiap bulannya. Ketujuh, fokus dengan tujuan. Jangan mudah tergoda untuk menghabiskan uang yang sudah berhasil kamu kumpulkan. Tetap fokus dan disiplin mengejar tujuan keuangan di masa depan. Kedelapan, jangan takut dengan tekanan teman. Tekanan dari teman sebaya merupakan salah satu alasan yang membuat banyak orang melakukan hal yang tidak biasanya mereka lakukan. Akan sangat sulit menjalani pola hidup hemat saat kamu berada pada lingkungan yang suka mengaburkan uang. Solusinya adalah temukan teman yang memiliki gaya hidup yang sama denganmu. Mereka yang memiliki visi dan tujuan yang sama tentang keuangan. Dan yang kesembilan, temukan inspirasi dari orang sukses dalam bidang apapun. Kisah orang-orang sukses akan sangat membantu kamu untuk senantiasa berpikir positif dalam menjalani hidup, sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih optimis dalam mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Mulailah membaca kisah-kisah sukses dan artikel inspiratif yang bisa mengubah cara pandang kamu. Keberhasilan yang dicapai oleh orang lain akan membantu memvisualisasikan kesuksesan kamu sendiri. Menghemat uang dan menyisihkan sebagian pendapatan untuk diinvestasikan merupakan sebuah langkah untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan. Hal yang harus kamu lakukan adalah bersikap konsisten dalam berhemat, disiplin, dan jangan sampai kehilangan arah tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Itulah motivasi untuk kamu dalam menghemat uang. Semoga bisa membantu memotivasi diri kamu untuk penghematan pendapatan yang didapatkan setiap bulannya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.